Mungkin bagi sebagian besar kalian, terutama generasi milenial dan generasi Z, mereka itu masih belum mengerti apa itu artinya saham dan bener-bener awam banget ya. Jadi gue bakal jelasin ke kalian apa itu artinya saham ya. Ini singkat, jelas, dan padat pastinya. Saham itu adalah kertas berharga. Bukan kertas sih, surat berharga ya. Saham itu sebenarnya tuh kertas doang loh guys. Udah gitu aja bang. Iya, udah gitu aja, udah selesai nih. Belum lah. Oke, itu adalah surat ya yang menunjukkan kepemilikan kalian terhadap suatu perusahaan. Jadi lembaran saham itu ya kertas lah, kita bilangnya surat berharga lah ya. Surat berharga itu sebenarnya fungsinya apa sih bang? Oke, selain menunjukkan kepemilikan kalian terhadap suatu perusahaan, kalian juga berhak atas keuntungan dividen. Oke, dividen. Dan juga kalian bisa ikut ya ambil suara waktu ada RUPS alias rapat umum pemegang saham. Nah, jadi kalau di pasar modal kita bisa beli perusahaan itu per lot ya. Satu lot itu berisi 100 lembar. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan di pasar modal harganya itu 1000, berarti di dalam harga satu kertas ya, satu lembar itu adalah 10 rupiah. 10 kali 100 berapa? 1000 kan? Ya udah, tapi kalau di pasar modal 1000 itu sama dengan 100.000. Jadi ada kelipatannya ya. Di pasar modal kita itu 50, 100, 1000, 10.000. Jadi itu kalian jangan melihat bahwasannya bang ini harga 10.000 doang, murah kali. Enggak cuy, 10.000 itu 1 juta kalau di pasar modal gitu loh. Kalau misalkan 50 ya berarti satu lotnya 5.000. Kalau harga sahamnya 100 berarti itu satu lot 10.000. Kalau harga sahamnya 1.000 berarti satu lot itu 100.000. Kalau harga sahamnya 10.000 berarti satu lot harga sahamnya itu 1 juta. Jadi bang, RUPS itu apaan sih? Oke, jadi mungkin ada nanya RUPS itu apaan? RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham, dan kita punya satu lagi jenisnya nama RUPS LB. Oke, jadi muncul pertanyaan lagi, bang apa beda itu dua? Jadi kalau RUPS itu biasanya kita ke sana, kita itu mendengarkan apa rencana perusahaan ke depan ya, mereka mau ngapain gitu loh, proyeksi lah, laporan keuangan mereka, kinerja mereka ke depan bakal gimana, mereka mau ekspansi bisnis kah, atau mereka mau melakukan aksi korporasi kah, itu banyak cuy. Jadi bener-bener itu penting banget RUPS. Jadi kalau kalian punya ya atau invest di suatu perusahaan, sebisa mungkin hadirlah di RUPS mereka. Jadi kalian tahu ke depannya perusahaan tersebut mau ngapain gitu loh. Dan juga di RUPS mereka bisa juga ngumumin apakah mereka bakal bagi dividen atau enggak gitu. Mereka juga bakal ngejelasin rincian tunjangan gaji karyawan kah, apakah bakal dinaikin atau tetap atau gimana. Nah, nanti dari sana kalian bisa ambilkan suara gitu loh. Kalian bisa voting gitu loh, kalian setuju atau nggak setuju gitu. Jadi benar-benar RUPS ini sangat penting buat gua. Nah, kalau RUPS LB itu apa bang? Nah, kalau RUPS LB ini sifatnya lebih dadakan atau mendesak ya. Contohnya mungkin suatu perusahaan ini mereka mau ganti nama atau pindah kantor, atau mau mendirikan perusahaan-perusahaan baru kayak anak-anak usaha gitu. Dan juga pergantian jajaran direksi di perusahaan ya. Mungkin mereka mau ganti CEO atau mereka mau ganti direktur utama, komisaris dan sebagainya. Jadi itu bakal info ke kalian semua. Jadi bener-bener ini sistem RUPS dan RUPS LB ini penting semua ya. Meskipun RUPS paling lebih penting sih menurut gua sih. Tapi kita sebagai owner bisnis dari perusahaan tersebut, mereka juga berhak untuk melaporkan. Itu karena kewajiban mereka ya. Mereka itu bertanggung jawab karena kita nginvest di perusahaan tersebut loh. Ya kita beli sahamnya, otomatis duit kita tuh sama mereka juga. Jadi mereka tuh harus terbuka sama kita. Makanya kenapa kita harus beli saham perusahaan yang bagus, jangan yang jelek gitu loh. Jadi gimana bang cara untuk mencegah kita beli yang jelek? Kalian cari tahu lah gitu loh, latar belakang komisarisnya gimana, apakah dia pernah terjerat kasus korupsi atau enggak, atau dia ada permasalahan apa gitu. Kalian cari tahu tuh latar belakangnya gimana. Jadi gimana bang cari taunya? Ya cari di internet lah, kan bisa cari di Google atau apa gitu loh. Di LinkedIn juga bisa kalau kalian mau gitu. Kalau apalagi sekarang udah ada AI, bisa tanya chat GPT juga bisa gitu loh. Kalau mereka punya informasi kan bisa cari gitu. Jadi kalau dividen itu apa bang? Oke, jadi kalau dividen itu ya, dividen itu adalah pembagian keuntungan dari laba perusahaan. Oke. Bang, jadi gimana caranya dan di mana kita beli saham? Oke, cara dan di mana beli sahamnya itu gampang sih guys ya. Kalian tuh yang penting cukup buka sekuritas ya. Sekuritas itu kan banyak di Indonesia, dan gua saranin ya guys, carilah sekuritas yang sudah berdiri lama, legal, dan diawasi oleh OJK ya, supaya aman, oke? Dan kenapa gue bilang seperti itu? Karena
sekuritas yang sudah berdiri lama, mereka tuh sudah melewati banyak krisis ekonomi gitu loh. Mereka bisa melewatinya. Otomatis itu menunjukkan bahwasannya mereka itu kuat gitu loh ya secara fondasi keuangannya. Jadi kalau ditanya lagi, Bang kapan bisa beli saham? Ya nggak ada waktunya cuy, nggak ada waktunya. Lu kalau mau beli saham, beli sekarang juga gitu loh. Kalian mesti action sekarang juga gitu ya, karena saham ini kan instrumen investasi jangka panjang ya. Bisa jadi kalau kalian nemuin saham yang bagus, wonderful company, masih murah valuasinya, dan lu bisa merasa ini growth-nya bakal forever, bisa lu simpen seumur hidup juga gitu loh. Jadi kapan mulainya nggak ada waktunya cuy. Lu mau mulai sekarang, gue saranin mulai sekarang aja. Tapi di pasar saham kita, perdagangannya itu ada waktunya. Oke, mulai itu jam 9 ya, sampai jam 12. Udah tuh istirahat, habis itu nanti jam setengah 2 mulai lagi gitu loh. Tapi kalau hari Jumat itu jam 2 baru mulai lagi. Sampai jam 4 sore lah intinya ya. Berarti kalau kita bilang dari jam 9 sampai jam 4 sore perdagangan kita ya. Kenapa saham itu dibutuhkan? Kita nggak bisa langsung ke perusahaan, kita langsung check out perusahaannya gitu. Nggak bisa lah cuy. Kan ada legalitas hukumnya juga gitu loh. Jadi saham itu bener-bener itu macam surat berharga cuy. Kok kita ngomong secara bisnis kan, itu surat berharga cuy. Itu surat kepemilikan suatu perusahaan cuy. Jadi kalian kalau misal punya pemikiran yang lain, kenapa harus saham gitu kan, itu jawabannya tuh gitu cuy ya. Ini gue ngomong langsung jelas padat ya. Gue tuh nggak mau bertele-tele. Ini langsung dari apa yang gue ngerti, pemahaman gue ya. Jadi semoga ini jelas ya. Dan mungkin pertanyaan lagi nih, jadi minimal berapa bang kita bisa buka sekuritas? Nah, kalau minimal berapa kita bisa buka sekuritas itu nggak tentu cuy. Jadi setiap sekuritas tuh punya kebijakannya masing-masing. Dulu gue pernah ke sekuritas lain, ada beberapa sekuritas lah ya. Ada yang 10 juta minimum, ada yang 500.000, ada yang cuma 10.000 udah bisa buka. Jadi beda-beda guys ya. Jadi kalian mesti cari tahu sendiri soal itu. Karena gue sekuritas cuma pakai satu aja gitu loh. Gue cuma pakai MNC sekuritas aja gitu loh ya. Terus ada beberapa jenis saham di pasar modal ya. Jenisnya itu ada namanya growth stock ya, saham growth. Terus ada saham blue chip. Terus kita punya saham cyclical ya. Kita punya saham consumer ya. Kita punya saham momentum yang gue sering bilang gitu kan. Jadi ini jenis-jenis sahamnya banyak banget di pasar modal kita ya. Jadi itu tergantung strategi kalian yang mengurus portfolio saham kalian bagaimana begitu ya. Untuk yang itu kita bakal bahasnya lebih jelas di video berikutnya, bukan di sini. Karena di sini benar-benar kita cuma kasih tahu nih biar kalian ngerti apa itu saham sih ya. Karena masih banyak orang awam masih belum tahu saham itu apaan sih gitu loh. Karena orang yang orang tahu saham itu biasa orang bilang saham nggak mau aja dia. Itu salah besar sih sebenarnya sih. Karena makanya gue bilang gue di sini gue ngebantu kalian ngedukasi ya, membuka wawasan kalian, knowledge kalian, oke? Jangan salah kaprah ya. Kalau nama robot trading, kripto dan sebagainya, masa kalian bilang itu investasi, itu judi anjir. Kalau itu baru asli judi. Karena ujung-ujung uang kalian habis ya. Kalau di saham ya bisa either way juga. Cuma kalau di saham itu kita punya perusahaannya langsung, ada underlying asetnya gitu loh. Makanya kayak Pak Lo Kehong bilang, biasanya di seminar ya, beliau ngomong, orang nanya soal saham itu judi atau enggak, itu kan tergantung kalian. Kalian bisa nge-trade saham ini sebagai judi gitu loh. Karena ya kalau misalkan kalian beli siang beli sore ya kalian kan nggak tahu untung atau rugi. Judi lah. Kalau kamu mau tahu ini naik atau turun gitu loh. Jadi kembali lagi ke psikologis kalian ya di sini semua ya. Jadi saham itu pengertian secara luas itu seperti itu. Jadi saham itu benar-benar suatu instrumen yang sangat-sangat wow, bagus banget sih buat gua sih, menurut gua gitu.